Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes, tes 1 2 tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes 1 2. Ya. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu pada Rabu 30 Agustus 2023. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat. Bergabung mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini ya, dan mengerti tentang kitab Wahyu, kitab yang terakhir bicara soal zaman akhir. Kita bagi berdiri. Ajaib Tuhan.
Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasih-Mu bagi dunia, Kau relakan mati tebus dosaku, ku sembah Kau Tuhan junjunganku. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, biji mata-Mu yang Kau kasihi, telah hadir dalam bait-Mu Tuhan yang kudus. Kuduskanlah kami, kuduskan ruangan ini oleh darah Yesus, dan kuduskan juga semua para pelayan-pelayan-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa supaya anak-anak-Mu yang sedang bergegas tibakan dengan selamat, dan mereka yang berhalangan bisa datang di kemudian hari bersama-sama dengan kami berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami usir anasir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami perintahkan Engkau semua enyah dari tempat ini, terutama dari hati pikiran kami, supaya hati kami damai, sukacita, penuh dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Kotak cemas. Yang senantiasa berjalan selalu, masa gelap dibuatnya cerah ceria. Itulah Yesus juru selamat. Oh kasihnya bersama tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu dia pimpinku selalu. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang cerah. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang cerah. Memimpinku ke negeri yang cerah. Betapa bahagianya, senangnya kalau kita nanti tiba semua di negeri yang terang. Tidak ada malam, tapi terang terus. Amin. Tidak ada tidak usah lagi cari duit. Tidak usah lagi cari apa? Duit. Gak usah masak lagi ya. Terus nggak ada penyakit ya. Jadi nggak ada usah pikirin apalagi ya. Semua sudah tersedia. Kita bangkit berdiri. Damai yang diberikan amat besar. Yang diberi sangat besar, yang jadikan
Anda takut membayar. Setiap syair nyanyian ini kita resap ya. Tuhan datang di atas awan. Datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datang, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datang, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Aku kepunyaan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus Engkau Aku telah memanggil Engkau dengan namamu.
engkaulah kepala gereja, kami tubuhmu, engkau suami, kami adalah istri atau kesayanganmu yang kau tebus dengan darahmu sendiri. Sehingga kami, ketika kami menerima engkau menjadi kepala, kami sebagai tubuh, maka tenanglah hati kami. Sebab engkau kepala bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kami. Seperti seorang suami bertanggung jawab untuk keselamatan istrinya, tubuhnya. Begitu juga engkau terhadap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya anak domba Allah yang sudah tersembelih layak membuka gulungan kitab yang termeterai. Kalau firman yang termeterai terbuka bagi kami, maka akan terbuka juga jalan bagi kami, pintu-pintu dan kesempatan bagi kami. Bahkan mujizat-mujizat pertolongan, kesembuhan akan kami nikmati malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami belajar duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, yang memberikan kedamaian, ketenangan di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Tapi kami bisa menikmati damai dan kepastian dari Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, Tuhan ya. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Ya. Kita memasuki ya kitab Wahyu ya, pasal yang ke-16 ayat 12 sampai 16 mengenai perang Harmagedon ya, lanjutan ya, perang Harmagedon lanjutan. Wahyu 16 ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Ya, sungai yang besar, sungai Efrat. Ya, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ya, ini raja-raja. Raja itu sekarang itu presiden, perdana menteri, ya, tingkat raja-raja, ya. Sekarang kerajaan mungkin hanya sedikit, tapi sekarang yang memerintah pada umumnya adalah presiden, perdana menteri, ya. Teruskan. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ya, ini raja-raja penguasa di seluruh dunia tanpa terkecuali. Semua raja-raja, semua penguasa di dunia, terus untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, dikumpulkan pada hari peperangan yang besar. Ya, lihatlah itu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Teruskan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, coba baca ayat 16.
Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, jadi raja-raja ini bukan hanya rajanya, ya, tetapi termasuk tentara-tentara di dunia. Ya, dikumpulkan di Sungai Efrat di Timur Tengah, ya, tempat peperangan yang besar. Peperangan yang besar di mana akan melibatkan begitu banyak tentara, tentu disertai dengan alat-alat perang. Ya, alat-alat perang. Biasanya alat-alat perang yang canggih itu biasanya dibuat di Eropa, ya. Lalu diperjualbelikan di negara-negara, ya, yang belum mampu membuat senjata. Tapi yang jelas senjata itu dibuat tujuannya untuk membunuh manusia. Ya, senjata dibuat untuk apa? Membunuh manusia. Kalau saya tidak salah, Rusia itu paling banyak senjata nuklirnya, atau ya senjata nuklirnya kalau saya tidak salah, kalau mereka memiliki sekitar 800 hulu ledak nuklir, bisa menjangkau seluruh dunia. Seluruh dunia. Makanya kalau dibantu Ukraina itu tinggal pencet apa? Tombol. Makanya takut membela apa? Ukraina yang sedang berperang melawan Rusia. Dan dampaknya hampir ke semua. Di sana perang, dampaknya ke seluruh dunia. Ya, berdampak naik harga. Ya. Kalau BBM ada naik nggak? Ada naiknya. Hah? BBM ada naiknya, pengaruh perang di ada ya. Udah berapa naik? Tadinya berapa jadi berapa? Ya? Berapa? Sekarang jadi 10.000. Naik jadi berapa? 2.350. Gaji naik enggak? Itu akibat perang baru, dua negara yang perang. Baru dua negara yang perang. Perang dunia pertama itu 19, ya. Berapa tahun? 19 ya. Ya. 1019. Ya. Perang dunia pertama. Perang dunia kedua berapa? 1945. Ya. Perang dunia pertama tadi berapa itu? Tahun berapa? Apa? Berapa? Berapa? 1914 sampai tahun 1914 sampai 1918. Perang dunia kedua 1939 sampai 1945. Seluruh dunia perang. Kalau perang dunia ketiga sudah terjadi? Belum. Tapi pasti terjadi. Peperangan pasti terjadi, dan peperangan itu, ya, kalau terjadi peperangan pasti yang terjadi adalah kehancuran dan kematian.
kematian. Ya. Ya. Kematian. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ya. Makanya matinya Tuhan Yesus itu, matinya bukan begini Tuhan Yesus mati. Ya, tidak begini. Atau matinya begini, enggak. Matinya bentuk salib. Salib dia begini. Ini korban perdamaian. Dua orang yang bermusuhan diperdamaikan antara Allah dengan manusia. Ini korban perdamaian, memperdamaikan antara Allah dengan manusia, berdamai. Ya, nyanyian Tapanuli itu mardamena bermusuhi dihau nabi norsilangi nataludosi bolisi ujung nama Tuhan Yesus. Kalau diartikan itu, ya, akhirnya memperdamaikan manusia yang berdosa, Yesus mati. Ya, memperdamaikan manusia yang berdosa, Tuhan Yesus mati. Jadi itu korban pendamaian, supaya jangan terjadi konflik, jangan terjadi peperangan. Ya. Tidak terjadi peperangan. Nah, ini kita lihat di sini perang yang dahsyat. Kalau boleh dikatakan inilah perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga melibatkan semua raja-raja di dunia, ditarik ke sana. Ya, ke sungai apa tadi? Sungai apa? Sungai bukan Tigris. Sungai apa? Sungai Efrat. Bayangkan itu sungai yang sangat besar. Sungai yang sangat besar dan sangat panjang. Melintasi negara Iran, Suria, Irak. Nah, ini sungai apa? Negara apa tadi? Iran, Suria, Irak. Ini sungai besar sekali. Tapi pada waktu tadi yang dibaca Wahyu 16, coba sekali lagi ya, ayat 12, perhatikan. Ya, perhatikan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. 12. Baca di atas. Lalu malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Cawan. Jadi ada 7 materai, ada 7 apa? Sangkakala, ada 7 cawan. Nah, ini cawan keberapa ini? Ke-6. Pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, keempat sudah, kelima sudah. Ini yang ke-6. Nanti ada yang ke-7. Ya, ada cawan yang ke-7. Terus perhatikan. Dan malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Ya, sungai Efrat. Terus lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan ya, dari sampai di sana. Ya, nah ini penumpahan
penumpahan cawan, ya, cawan yang keenam ya, keenam. Pertama itu ayat 2, kemudian yang kedua itu ayat 3, kemudian cawan yang ketiga itu ayat 4 dan 7, malaikat atau cawan yang keempat itu ayat yang ke-8 sampai 9, kemudian malaikat yang kelima itu ayat 10 sampai 9, yaitu menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang antikris, ya, antikris, dan kerajaannya menjadi gelap. Baru malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar yang kita akan dengar sekarang, ya, sungai yang besar. Dan ini kalau di dalam Alkitab, kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian itu disebut ada 4 sungai sebenarnya, ya, 4 sungai: Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ya, boleh Kejadian pasal, ya, Kejadian pasal yang kedua atau ketiga, ya, tolong bantu. Nah, ya, Kejadian 2. Kejadian 2, ya, perhatikan. Ayat 10. Dan Kejadian 2:10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ya, ini fungsinya membasahi taman ini, supaya jangan kering tapi subur, ya, subur. Terus, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. iya, dari sungai besar ini terbagi menjadi 4 cabang. Itulah tadi salah satunya, tadinya Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Yang 2 sudah tidak ada, Pison dan Gihon sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Efrat dan Tigris. Ya, itu berada di daerah Irak sana, ya. Terus yang pertama namanya Pison, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Ya, dan tempat emas ada. Terus dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu kisropas dan batu kisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. ya, sungai yang kedua itu Gihon. Terus yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. ya, mengelilingi seluruh tanah Kus. Terus Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. ya, jadi nama sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Terus yang keempat tadi sudah apa? Efrat. Nah, inilah yang sungainya itu menjadi kering. Kering dalam arti tidak ada lagi seperti lumpur, ya. Kalau ada lumpur umpamanya kan biasanya sungai itu ada pasirnya, ada lumpur. Ada pasir, ada lumpur. Kalau ada pasir, lumpur, ya nggak bisa dijalani. Nggak bisa dijalani oleh serdadu tentara, ya. Nah, tapi ini membuat kering. Betul-betul sungai itu kering. Tidak ada airnya. Dan ini membuat para raja-raja dunia berkumpul untuk mengadakan peperangan terbesar sepanjang zaman, yang disebut tadi perang Harmagedon.
Jadi perang terbesar itu perang apa? Harmagedon. Ya, tempatnya di mana? Tadi tempatnya di mana? Di Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat. Jadi ditarik, punya daya tarik untuk berperang, menciptakan peperangan. Tujuan peperangan adalah membunuh musuh. Jadi saudara bayangkan nanti begitu banyak nanti tentara-tentara, panglima-panglima, raja-raja mati di sana. Mati dan tidak dikubur. Tidak di apa? Dikubur. Gak usah jauh-jauh. Israel aja sekarang perang dengan negara-negara tetangga. Israel dengan negara apa? Negara Arab. Kenapa? Karena Israel belum terima Yesus. Bisa mengerti? Belum terima Yesus. Sampai hari ini Israel belum terima Yesus. Belum. Makanya ada namanya tembok ratapan. Tembok apa? Ratapan. Nah di situ diselipkan mereka. Di tembok ratapan itu pokok-pokok doa mereka. Karena belum terima Yesus. Mereka lah yang menyalibkan Tuhan. Menolak. Alkitab mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak menerima. Tidak menerima Yesus. Tapi akibat penolakan mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kepada kita. Seandainya mereka menerima Yesus, kita tidak kebagian. Datanglah dia kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tapi setiap orang yang menerima Yesus, diberikan kepadanya hak menjadi anak-anak Allah. Jadi kitalah yang menerima Yesus. Begitu kita terima Yesus, kita selamat. Maka keselamatan ini menjadi milik kita. Nah sampai sekarang ini Israel belum menerima keselamatan. Nah kita yang menerima. Ya. Jadi peperangan yang dahsyat ini akan membuat pertumpahan darah yang besar. Ya. Pertumpahan darah yang besar. Tetapi ada janji Tuhan perlindungan ya bagi orang-orang percaya ya. Jadi ketika terjadi perang yang dahsyat ini ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan ya, damai sejahtera. Boleh Yohanes 14 ayat 17 perhatikan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Yohanes 14 ayat 17. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tolong cari dulu. Ya, udah. Yohanes berapa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya, perhatikan. Apa yang kuberi tidak sama dengan yang diberikan dunia. Ayo, yang punya HP. Dah, ya dibacakan. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, tolong dibaca oleh perempuan dulu, ya. Ya, jadi ini peperangan. Maksudnya damai ini tidak ada peperangan. Lawannya peperangan adalah damai. Boleh di sana perang, tapi anak-anak Tuhan harus merasa damai. Amin. Harus merasa damai. Biar kita sendiri, mau kita berdua, damai ini tidak bisa dicuri oleh siapapun. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya, jadi walaupun terjadi perang, ya, tetap hati kita damai. Terus perhatikan. Terus, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. ya, Janganlah gelisah dan gentar hatimu. ya. Jadi jangan gelisah dan gentar hati. Ya. Kita teringat pada perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Ya, perjalanan dari Mesir, ya, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Memang sepanjang jalan itu namanya padang gurun. Padang gurun, ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan ini harusnya berapa hari? 40 hari ya? Harusnya 40 hari ya. Sesuai dengan lamanya orang dua pengintai ya. Ya, sekitar 40 hari. Tapi perjalanan itu menjadi lama karena Israel bersungut-sungut. Sehingga 1 hari dihitung jadi 1 tahun. 40 hari jadi 40 tahun. Sebenarnya perjalanan itu cepat. Yang membuat lama itu adalah Israel sendiri yang bersungut-sungut. Dikasih mana bersungut-sungut. Ya. Tapi dalam perjalanan ini dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menyediakan perlindungan, ya, perlindungan, ya, perlindungan dari Mesir menuju tanah Kanaan, walaupun sebenarnya perjalanan itu menghadapi peperangan. Ya, menghadapi apa? Peperangan. Di mana Firaun dengan keretanya mengejar orang Israel. Tapi Tuhan buat, nah ini perhatikan, Tuhan buat antara Israel di depan dan orang Mesir di belakang mengejar, itu ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi. Ya, boleh sedikit dalam kitab Keluaran 14. Ya, perhatikan. Keluaran pasal 14. Ya. Nah, ini setelah orang Israel keluar dari Mesir, ya. Ya. Boleh dibaca ayatnya yang ke-9, perhatikan. Keluaran 14 ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot, Ya. di depan Baal-Zefon. Tepi laut ini ya, tepi laut. Jadi di depannya laut, ya, di depannya laut. Perhatikan, ya, maksudnya dekat Pihahirot, ya. Terus Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, ini perlindungan ya, perlindungan umat Tuhan ya dari Tuhan. Perhatikan terus. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, padahal bukan bawa mati ya, terus membawa kelepasan. Terus perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Amin. Jadi jangan apa? Takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Terus yang akan diberikannya hari ini kepadamu. kapan diberikan? Hari ini. Kepada siapa? Kepadamu, kepadamu. Ya, terus perhatikan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Terus kan? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Jadi yang berperang bagi kita siapa? Tuhan. Kita ini tinggal di diam. Diam itu artinya ia berdoa, berserah, pasrah kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada peperangan kita sikapnya berdoa. Terus kan perhatikan. Firmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Iya, ini jalan yang Tuhan buka ketika dalam kesulitan, dalam keadaan kepepet. Mundur tidak mungkin, maju juga tidak bisa, ya. Nah, di kiri kanan itu Baal Zefon, pencobaan. Terus perhatikan. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Teruskan, perhatikan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Ya, dari depan tadinya malaikat itu sekarang di belakang, penghambat, ya. Jadi di antara Mesir dengan Israel, di situ malaikat Tuhan yang menuntun. Terus perhatikan. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Iya, jadi tiang awan juga berdiri di belakang mereka, di antara Israel dengan orang Mesir. Terus demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Terus lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman ini di malam hari. Tapi Israel ada yang menerangi tiang apa? Api. Kalau siang tiang awan membuat kesejukan, tiang api menerangi waktu malam. Terus perhatikan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, ada angin apa nih? Timur. Angin timur yang keras. Ya, ini membelah laut, membuat laut itu jadi terbelah dua. Ya, terbuka jalan. Ya, terus perhatikan.
Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya, air menjadi apa? Tembok perlindungan. Ya, terbuka jalan. Ya, umat Tuhan bisa berjalan walaupun malam, ada tiang api menerangi, walaupun siang tidak panas, ada tiang awan yang menaungi. Terus perhatikan. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan, dan awan itu memandang kepada orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Tapi ini sudah di tengah-tengah laut, laut yang kering, ya. Tapi Israel sudah menyeberang. Terus perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Ya, ulurkan kembali tanganmu ke laut. Terus perhatikan, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini perbedaan umat Tuhan, ya, dengan orang Israel. Orang Israel itu selamat, orang Mesir binasa. Padahal sama-sama laut. Ya, sama-sama apa? Laut. Laut Teberau atau Laut Merah. Kita sebut Laut Merah, Laut Teberau. Ya. Nah, umat Tuhan bisa. Ya, ini namanya kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa amin. Kan tidak mungkin sebenarnya kan, tapi ada jalan. Lewat apa? Angin. Lewat apa? Angin. Apa itu angin? Angin itulah Roh Kudus. Angin itu apa? Roh Kudus. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin yang kencang. Boleh Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi ini penolong, ya. Roh Kudus itu penolong bagi kita, ya. Ya, perhatikan. Boleh Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, perhatikan. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem. Loteng itu tempat yang tinggi, seperti kita sekarang di loteng. Ya, terus perhatikan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini tiupan angin. Coba sekali lagi tiupan angin tadi, perhatikan. Tiupan angin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Iya. Tiupan apa? Tiupan angin. Tadi waktu Israel menghadapi laut apa tadi? Laut Kolsom atau Laut Merah. Apa yang membelah laut itu? Apa? Angin. Angin itu menuju Roh Kudus.
pada hari Pentakosta bertiuplah Roh Kudus seperti tiupan angin. Bisa mengerti? Ya. Jadi Roh Kudus itu penolong. Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu sendiri, tapi aku akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Alkitab mengatakan tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Allah. Bisa mengerti? Kenapa orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan? Karena ada roh di dalam dia. Kenapa orang lain belum percaya Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan? Karena tidak ada roh. Bisa mengerti? Jadi roh Allah ini yang membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia juga yang disebut sebagai penolong. Coba, aku akan mengutus penolong bagi kamu. Coba, ya, coba. Ya. Yohanes berapa itu? Ya. Nah, penolong. Ya. Udah ketemu? Ya. Yohanes berapa? Ya, 14 ayat. Ya, perhatikan, baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. ya, teruskan, Yaitu perhatikan. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh itu menyertai dan tinggal di dalam kita. Jadi yang di dalam kita itu ada apa? Roh Allah. Ada Roh Kudus. Kenapa kita percaya pada Yesus? Karena ada Roh Allah. Untuk apa? Menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Apalagi nubuatan firman Allah, Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sukar, sulit dalam segala hal. Tapi ada penolong bagi kita. Ya, boleh ayat terakhir saja ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, perhatikan. Ya. Nah, harus tahu ini ya, perhatikan. 2 Timotius 3 yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Waktu yang sukar. Datangnya kesukaran ini adalah dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari oleh manusia. Datangnya dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari oleh manusia. Di mana nanti satu masa yang sukar akan membuat manusia dalam kesukaran. Jadi kesukaran itu datangnya dari kejadian-kejadian besar. Contohnya COVID besar enggak? Besar. Akibatnya apa? Ekonomi lumpuh. Perang sekarang di mana? Ukraina. Akibatnya apa? Mahal, langsung naik BBM. Kalau BBM naik, beras naik enggak? Naik. Sembako naik. Naik. Gaji naik. Belum tentu. Penghasilan naik, belum tentu juga. Malah banyak yang di PHK. Mal-mal tutup.
Ya, mall tutup, kemudian tempat berdagang juga berarti tuh tutup. Diproduksi barang tapi tidak ada yang membeli. Dengan sendirinya pabriknya bagaimana? Berhenti. Nah, kesulitan ya. Tetapi saudaraku, orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Nah, orang benar diselamatkan dari apa? Kesukaran. Di mana itu? Terakhir saja itu ya, boleh. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, ya. Pengkot berapa? Amsal berapa itu? Ya, perhatikan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amsal. Ya, Amsal 11 ayat yang ke-8. Perhatikan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Iya, boleh baca sama-sama. Ya, contohnya waktu terjadi air bah. Bagaimana Nuh? Selamat enggak? Selamat. Waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, bagaimana? Lot selamat enggak? Selamat. Dua anaknya selamat, cuman sayang istrinya menoleh ke belakang. Kembali pada hidup lama. Jangan kembali pada hidup lama. Sekali tinggalkan dosa, tinggalkanlah dosa. Dosa itu membuat manusia mati. Upah dosa adalah maut. Tinggalkan dosa. Makin hidup kita benar, makin suci, makin penuh pengharapan, makin damai hati saudara. Doa saudara besar kuasa. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasa. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi doa saudara berkuasa. Itu sudah lebih daripada uang. Amin. Nah, minta apa saudara, Tuhan beri. Namanya doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa artinya doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Doa orang yang benar besar kuasanya. Maka itu berkata, mintalah kepadamu akan diberi. Sebenarnya apa yang kita butuhkan itu Tuhan sanggup memberi. Ya, asal memintanya dengan percaya. Meminta dengan apa? Iman. Jangan bimbang, jangan ragu sedikit pun. Minta apa saja. Apa yang belum saudara minta, yang belum punya. Ya, apa yang belum saudara miliki, mintalah kepada Tuhan. Nanti Tuhan beri. Ya, kalau sudah ada, buat apa kita meminta? Ya kan? Apa yang tidak ada kita minta. Yang menjadi kebutuhan kita. Ya, tinggal kita meminta, Tuhan memberi. Siapa sumbernya? Tuhan sumbernya. Tuhan itu sumber segala kebutuhan kita. Sampai Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apa-apa. Coba bayangkan. Sudah lama menjadi ikut Tuhan, tapi meminta belum pernah. Tuhan berkata, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita masuk pada perjamuan suci. Ya, pelayan perjamuan suci. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Itulah perjamuan kudus. Ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi wujud dari tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami melayani. Layakkan umat-Mu menerima korban-Mu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan rohani yang mati, sehingga kami hidup kembali, berkobar-kobar, menyala-nyala
sampai Maranatha kami menyala-nyala, roh kami menyala-nyala untuk Tuhan, bagai gadis yang bijaksana menyongsong datangnya mempelai. Terima kasih Tuhan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dibagikan, kita angkat sebuah lagu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu. Selamatkan daku, kuatkan hamba dalam iman. Aku milikmu, Yesus, Yesus. Dengar doaku, sudah semua kebagian. Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan. Mari kita mulai. Yesus, Yesus, dengar doaku. Amin. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Kita makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat tangan, kita bersyukur sejenak, menyembah Tuhan atas firman Tuhan yang kita sudah terima, di mana Tuhan akan melindungi kita sehingga hati kita tetap damai, diberikan Roh Kudus untuk membuka jalan bagi kita, penolong bagi kita, supaya kita jangan dalam ketakutan. Sekalipun ada kesulitan, selama di dunia ini pasti ada kesukaran kita hadapi. Tapi ingatlah, Roh Kudus itu penolong bagi saudara, penolong bagi kita, yang menyertai kita siang dan malam, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, waktu kita sendiri, Dia menjaga dan menyertai kita, sehingga hidup kita tenang, merasa aman seperti singa muda. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Dia tidak akan pernah takut terhadap apapun. Dia akan merasa aman waktu berjalan, waktu berbaring. Ada rasa aman kita miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam ini Tuhan. Engkau berfirman bagi kami, bagaimana Engkau akan melindungi kami dan memberitahu apa yang akan terjadi di depan kami. Akan ada peperangan yang besar Tuhan, di mana raja-raja dunia akan terlibat dalam peperangan yang besar. Tetapi kami umat-Mu akan tetap Engkau jaga kami. Kami tetap tenang dan aman. Waktu kami berbaring, waktu kami melangkah, kami tetap tenang Tuhan. Kami dijaga oleh Tuhan 24 jam. Tiap-tiap hari Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Dikau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan persembahan sekali. Ya, bila takut membayarkan ya. Ya. Bila takut
balas berlipat kali ganda sebagai waktu jemaat bagi kita hari Sabtu. Ibadah muda-mudi setengah 7. Ibadah Selasa, ibadah doa di Permata jam setengah 7 malam. Ibadah Rabu ya pendalaman Alkitab seperti sekarang ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Kita doakan supaya mereka mendapatkan pertolongan kesembuhan ya. Kita doakan ya Opu Romando Boru, Mama dari Bu Lydia, kemudian Ibu Susan Permata, Cinyonyo di Permata, Mama Sherlock juga ya, Mama Cevana, Pak Ateng, Nathan. Ya, kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat, sedang sakit. Engkau menyuruh kami saling mendoakan, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa buat Opu Romando Boru, bilur-bilurmu menyembuhkan dia. Kami berdoa buat Mama Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga berdoa buat Ibu Susan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Cinyonyo juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Mama Sherlock juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Mama Jevana, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Pak Ateng juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Nathan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online juga, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau anak-anak mau pulang, tibakan, hentarkan di rumah dengan selamat ke tujuan masing-masing. Berkati kami sekalian, baik yang lama, baik yang baru hadir hari ini. Engkau berkati Tuhan. Berkati juga Ibu Susan, anak mantu usaha pekerjaan. Engkau berkati dengan berkat rohani dan jasmani. Pemerintahan juga tempat di mana kami beribadah tingkat RT, tingkat lurah juga, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, begitu juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Berkati TNI Polri, berkati MPR, DPRD Pusat, tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Tuhan. Kejaksaan, kehakiman juga kau berkati semua. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat. Oh, sebentar, mungkin perlu duduk dulu sebentar. Ada mau disampaikan.